Ya, memang karena bersedia untuk membantu beliau. Kemudian yang kedua, Ini untuk Rumah Sakit Abu Sabu Pendidikan. Suasana rumah dinas Gubernur Gorontalo dalam 2 hari terakhir tampak berbeda. Sejak Selasa hingga Kamis 6 hingga 8 Januari 2026, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memanggil satu persatu pejabat eselon 2 beserta staf khusus untuk mengikuti pertemuan tertutup. Tercatat sebanyak 29 pejabat dipanggil secara bergiliran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Herjianto Tengahu. Rekan Herjianto, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Alinda di studio Tribuner. Selamat sore dimanapun Anda berada. Dalam 2 hari terakhir, suasana di kawasan Rudis Gubernur Gorontalo tampak berbeda dari biasanya. Sejak Rabu hingga Kamis, 7 atau 8 Januari 2025 kemarin, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memanggil satu persatu pejabat eselon 2 untuk mengikuti pertemuan secara tertutup. Total sebanyak 29 pejabat dipanggil secara bergiliran. Pemanggilan ini dinilai sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja sekaligus pemetaan jabatan menjelang mutasi dan rotasi di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, Gusnar menggali kesiapan fisik dan mental para pejabat, termasuk komitmen mereka dalam mendukung dan menjalankan program prioritas pemerintah Provinsi Gorontalo. Evaluasi kinerja, latar belakang pendidikan dan pengalaman jabatan hingga kesediaan ditempatkan di posisi manapun turut menjadi fokus pembahasan. Pada Kamis 8 Januari 2025, sejumlah OPD di sejumlah posisi strategis antara lain seperti Kepala Dinas Sosial Sagita Wartabone, kemudian ada Kepala Biro Umum Amir Haju, Kepala Bapeda Wahyudin Katilik, Kasatpol PP Taufik Sidiki, kemudian Kepala Dinas Pertanian Mulyadi Mario, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ramdan Pade, dan juga Kepala Dinas PPA Yana Yanti Sulaiman, serta Kepala Dinas Kesehatan Anang Ontalu. Tribuners dan Alinda juga dapat kami laporkan bahwa selain nama-nama di atas, turut juga dipanggil Kepala Dinas Dukcapil PMD Raflin Buata, kemudian Kepala BPSDM Budianto Sidiki, serta Kepala Kesbang Pol Ali Imran Bali, Sekretaris Bawaslu Provinsi Nixon Entengo, kemudian Kepala Biro Hukum Trizal Entengo, serta Kepala Dinas Naker SDM dan Transmigrasi Wardoyo Pongoliu. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat menegaskan kesiapan mereka untuk mendukung penuh agenda pemerintahan, menjaga kekompakan tim, memperkuat kolaborasi lintas OPD, serta menjalankan tugas di sektor masing-masing sesuai arahan pimpinan. Sementara itu, sehari sebelumnya atau pada tanggal 7 Januari, Gubernur juga telah memanggil 15 nama pejabat lainnya. Mereka diantaranya adalah Kepala Dinas Kumperindak Rizjon Sungai, kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sila Bututihe, Kepala Dinas Perhubungan Jamal Ngandro, Kepala Inspektorat Zukri Suratinoyo, Staf Ahli Gubernur Masran Rauf, Sekretaris DPRD Sudarman Samad, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rusli Nusi. Nama lain juga turut dipanggil, yakni Kepala Dinas Pariwisata Arianto Hussein, Kepala Dinas PUPR PKP Aris Ardianto, Kepala Dinas Kominfotik Sri Wahyuni, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Ridwan Hemeto, kemudian ada Kepala Dinas PMPTSP Sultan Kalupe, kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Faisal Karaka, ada juga nama Kepala Pelaksana BPBD Bambang Trihandoko, serta Kepala Dinas Pemuda Olahraga Daniel Ibrahim. Secara umum, pertemuan ini menegaskan komitmen provinsi atau Gubernur Gorontalo untuk memastikan seluruh jajaran pimpinan OPD siap bekerja secara profesional, loyal dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah khususnya memasuki tahun 2026 yang disebut sebagai tahun krusial pelaksanaan program prioritas pemerintah provinsi dan program nasional. Pemanggilan ini sekaligus memperkuat sinyal bahwa mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemprov Gorontalo tinggal menunggu waktu. Belum diketahui secara pasti kapan rencana pelantikan dan rotasi ini akan dilaksanakan. Namun sebelumnya, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida mengingatkan dan menghimbau kepada para pejabat eselon 2 untuk tidak meminta izin keluar daerah.
Demikian yang dapat kami laporkan. Saya Herjianto Tangahu, jurnalis Tribun Gorontalo, melaporkan. Kembalikan ke studio. Ya, memang kita diundang Pak Gubernur. Tadi baru saya selesai. Jadi tidak lama. Beliau hanya menyampaikan hal-hal terkait dengan rencana perubahan organisasi yang sudah disampaikan kan. Intinya beliau hanya menanyakan terkait dengan kesiapan, karena ya ketika kita ingin membangun, yang diperlukan adalah kerjasama antara pimpinan kemudian yang membawakan. Sehingga beliau menanyakan apakah saya siap untuk kerjasama, saya sampaikan siap. Ini pertanyaan juga sama kepada pejabat-pejabat yang lain. Saya juga kurang tahu. Oh, berarti diundang satu-satu? Ada juga arahan-arahan lain, tapi kalau sudah terima yang pasti kita apakah siap untuk itu, saya sampaikan insya Allah siap dan tetap membutuhkan dukungan pimpinan untuk terus mengarahkan. Cuma memang kan saya cuma biro umum, jadi biro umum bekerja membantu beliau baik dari segi protokoler, administrasi surat menyurat, terus untuk sarana prasarana ketika beliau ada kegiatan penerapan. Tidak sempat disentil latar belakang, Pak? Tidak. Tidak. Bagaimana pekerjaan yang di kantor gubernur, kami seperti ketahui bersama ada renovasi kan. Ada masih banyak pekerjaan. Jadi kesiapan. Iya, insya Allah. Beliau saya bilang siap untuk beliau masuk untuk kerja di kantor gubernur. Berarti masih di posisi yang sama rasa-rasa ini, Pak? Allah insya Allah. Terima kasih, Pak. Ya, memang karena beliau berharap kita di sektor tenaga kerja yang butuh masih penguatan, terutama untuk mengejar angka tingkat pengangguran terbuka kita yang masih targetnya masih belum dipenuhi tahun 2025. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dengan membuka lapangan-lapangan kerja baru, mendorong untuk peningkatan kapasitas para pemuda kita, termasuk memanfaatkan potensi magang nasional yang dibuka oleh kementerian, karena kita tahun ini baru meloloskan 759 dari kuota 15.000 yang dibuka, dan ini perlu untuk tetap kita terus kembangkan agar pemuda-pemudi kita bisa terserap dalam program magang nasional tersebut. Itu bisa diteruskan kalau Bapak di tempat lain, ya? Bisa, artinya memang program-program ini beliau adalah terus siapapun di situ, program ini harus tetap dijalankan. Demikian juga program di bidang SDM dan transmigrasi. Jadi, artinya kami karena adalah bawahan menyatakan ke beliau, kami siap membantu beliau di bidang apa saja. Demikian. Ya. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi penyampaian beliau bagaimana memberikan semangat kepada kita dan bisa membantu beliau dalam hal melaksanakan program-program prioritas beliau. Harapannya bahwa kita bisa dapat mendukung dan sama-sama kita berkolaborasi dalam hal mendukung program-program prioritas beliau. Karena itu bahwa kita diminta untuk dapat bisa membantu dan sama-sama bisa mentransfer apa yang dia sampaikan kepada kita, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan melaksanakan program-program ke depan usul 2006 dan keberlanjutan kepemimpinan beliau. Pertanyaan yang lebih spesifik adalah harapannya seperti itu. Jadi pertanyaan beliau bahwa gimana kita dapat mensupport untuk bisa melaksanakan program kegiatan secara baik dan bisa melaksanakan kegiatan dengan bisa melaksanakan kegiatan semuanya gitu. Itu kan kewenangan beliau. Jadi kewenangan beliau entah di mana kami siap. Pada prinsipnya kami sebagai staf, apapun perintah dan arahan beliau kami siap untuk melaksanakan. Dimanapun dan dimanapun, kapanpun siap melaksanakan arahan beliau. siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Jelasan tadi misalnya beliau apa saja Pak? Ya, tadi mengevaluasi tugas-tugas sebagai kepala biro hukum, ada beberapa penekanan yang beliau minta peran biro hukum lebih optimal lagi. Ada pertanyaan khusus dari Bapak? Yang spesifik. Contoh? Ini kayak jabatan apa? Latar belakang. Ya, kalau itu tidak ada. Itu ada potensi Pak bertahan.
Saya tidak bisa berspekulasi juga. Cuma tetap ada latar belakang dia tanya. Latar belakang pernah di mana, jabatan di mana. Jika ditempatkan di mana saja? Nah itu pasti. Orang ASN pasti. Di spill untuk kapan pelantikannya? Oh enggak tahu. Tidak ditahu. Pokoknya orang kapan saja diundang, siap. Oke. Yuk, pertama mengkonfirmasi masih sehat. Saya bilang siap Pak. Masih berapa tahun mengabdi? Saya bilang masih 9 tahun. Kurang lebih ya. Sebelum menekankan supaya karena belum lihat performa tahun kemarin bagus, beliau ingin tetap dijaga, terutama kekompakan di dalam tim di dalam pimpinan OPD. Itu saja Pak. Ada yang lebih spesifik Pak? Tidak ada. Beliau lebih menekankan pada upaya untuk mendorong kekompakan sesama tim, dan beliau mengkonfirmasi apakah saya siap untuk saya siap di mana saja. Pak, ini kan SPPK habis dan BKD itu Enggak, Bu. Iya. Penggabungan ini sebenarnya bagian dari satu hal yang menurut saya efisiensi terjadi, tapi mendorong efektivitas program. Kenapa? Karena satu siklus manajemen kepegawaian itu, manajemen SDM itu, mulai dari perencanaan sampai di pengembangan kompetensi yang ada di SDM. SDM selama ini kan bisa. Nah, dengan disatukan saya kira akan lebih bagus lagi. Ya, secara pembiayaan bisa lebih efisien, tapi koordinasi akan semakin bagus karena kaitan antara perencanaan SDM sampai ke pengembangan berada dalam satu OPD sekarang. Bapak dengan bergabungnya di OPD ini, Saya kira kebijakan Pak Galuh itu saya belum tahu. Cuma kebijakan beliau pas sekali menggabungkan ini. Karena mau tidak bisa dipungkiri, memang kadang-kadang ada kebijakan yang sebenarnya ada dalam satu koordinasi, tapi memang kadang-kadang tidak match. Tapi dengan disatukannya, ini semakin memperkokoh koordinasi antara manajemen kepegawaian, baik di BKD maupun di BPSDM. Ya, terima kasih ya. Ya, tentunya program ke depan di 2026 insya Allah prosesnya akan lebih semangat daripada 2025 tentunya, ketika walaupun target-target yang ditanyakan beliau sudah tercapai seperti indeks pemberdayaan gender, indeks ketimpangan gender, kemudian indeks pembangunan manusia di bidang perempuan dan anak tentunya itu. Namun masih ada beberapa hal yang kita harus optimalkan dalam hal melindungi anak. Nah, maka itu insya Allah komitmen kami di tahun 2026 kami tidak akan bergerak sendiri, tapi pentahelix dalam hal ini pemerintah, masyarakat, swasta, media dan akademisi akan lebih mengoptimalkan gerakannya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan insya Allah kami siap ditempatkan di mana saja. tidak ada pertanyaan spesifik lagi soal pergerakan. Tidak. Jadi cuma itu komitmen, dan tentunya beliau sangat mengapresiasi, dan ditanyakan apakah siap, ya siap di segala bidang. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Beliau tanya untuk kesediaan untuk bisa membantu beliau, itu yang pertama, dan tentu saya menyatakan bersedia untuk membantu beliau. Kemudian yang kedua, beliau menekankan aspek integritas, dan terkait dengan masalah integritas tentu secara sustain itu akan kelihatan dalam evaluasi sambil jalan. Ada yang spesifik Pak pertanyaan? Lebih ke penekanan terhadap memahami, bisa mengidentifikasi apa-apa yang sesuai penugasan. Tapi kalau penugasan Ini untuk Rumah Sakit Abu Sabu pendidikan neurologi atau saraf, kemudian Otanaha untuk pendidikan mata, kemudian Ainun untuk pendidikan penyakit dalam, dan Rumah Sakit Bunda. Ya. Berarti Pak masih pertanyaan tetap dari dinas kesehatan atau Belum ada. tapi tidak ada pembahasan lain selain kesehatan. Tidak ada. Rasa-rasanya Mas. Kalau misalkan akan ada perlambatan dari Bapak sendiri, kira-kira siap? Ya, pada prinsipnya kita siap ditempatkan. Ya, di mana saja. Ya. Terima kasih ya. Pak Kadis, apa kira-kira pertanyaan yang Beliau hanya menanyakan kesiapan kami untuk membantu beliau.
Itu saja. Tidak ada lebih spesifik. Spesifik mungkin boleh hanya menanyakan latar belakang saya. Kalau saya dari ekonomi, cuma itu saja. Ada mungkin beberapa Ya, program yang sudah dilakukan. intinya cuma dua tadi. Cuma membantu beliau dan latar belakang saya apa. Saya dari ekonomi. Bahwa enggak itu sudah hak prerogatif dari gubernur dan ibu wakil gubernur. Siap saja karena itu perintah. Dan saya tadi sampaikan loyalitas dan integritas itu yang penting. Ya, bagi yang pertama, beliau menanyakan kesiapan saya selaku aparatur sipil negara untuk melakukan kegiatan atau program ke depan menyesuaikan dengan visi misi beliau. Dan saya selaku ASN, saya siap untuk mengemban tugas apapun yang diberikan oleh beliau. Yang kedua, terkait stabilitas daerah. Nah, beliau meminta supaya stabilitas tetap dijaga, karena dengan stabilitas itu investasi bisa masuk. Stabilitas menjaga ke depan, Pak. Ya, Berarti ada kemungkinan tetap di posisi yang sama. belum tahu. Terakhir beliau bilang siap ditempatkan di mana saya siap. Gitu. Tidak disinggung atau tidak diberi. Enggak, Tidak ditanya latar belakang. tidak. Tidak kesiapan. Nah, yang pasti saya siap selaku ASN di mana saja ditempatkan. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.